Lahan sempit bukan alasan untuk tidak produktif. Pekarangan rumah yang terbatas bisa diubah menjadi kebun dapur yang produktif. Dengan teknik urban farming yang tepat, menanam 5 bahan dapur yang siap dipetik. Kapan saja untuk kebutuhan harian, tanpa harus ke pasar. Bahan dapur sendiri di lahan sempit sangat memungkinkan dengan metode polybag atau vertikultur berdasarkan kebutuhan harian dan kemudahan perawatan. Berikut adalah 5 bahan dapur wajib punya yang bisa ditanam meski lahan terbatas yang wajib ada di rumah. Hemat banget dan pastinya organik. Penasaran apa aja? Yuk ikuti cerita seru dan tips dari saya. 1. Cabai rawit. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup, namun tetap terlindungi dari panas ekstrem saat masih bibit. Sangat produktif ditanam di pot atau polybag dan tidak membutuhkan lahan luas. Menanam cabai rawit di pekarangan rumah bukan sekadar hobi, melainkan solusi cerdas untuk memenuhi kebutuhan bumbu dapur sehari-hari, terutama saat harga cabai di pasar sedang melambung tinggi. Pengalaman ini seringkali menjadi cerita tentang kreativitas, menyiasati lahan terbatas, kesabaran, dan kegembiraan saat panen. Lebih dari sekadar bumbu dapur, selain untuk sambal, cabai rawit hasil pekarangan ini sering dibagikan ke tetangga yang menciptakan ikatan sosial. Sedekah hasil panen. Beberapa ibu rumah tangga bahkan bisa menjualnya saat harganya tinggi. Tanaman cabai di pekarangan tidak hanya menghijaukan rumah, tetapi juga membawa berkah ketahanan pangan keluarga. 2. Tomat. Cocok ditanam dalam pot kecil atau sistem hidroponik, menghasilkan buah dalam jumlah banyak, meski di ruang terbatas. Menanam tomat di pekarangan rumah memberikan pasokan buah segar organik, sekaligus menghemat pengeluaran dapur. Aktivitas ini mempercantik hunian, meningkatkan kualitas udara di pekarangan rumah, bukan hanya sekadar hobi, tapi juga cara cerdas untuk mandiri pangan dan menjaga kesehatan. Tomat hasil tanam sendiri lebih sehat karena bebas pestisida berbahaya, mengurangi ketergantungan membeli tomat di pasar, terutama saat harga naik. Tanaman tomat dengan buah yang merona merah membuat rumah terlihat lebih segar, hijau, dan asri. Bisa berfungsi sebagai tanaman hias yang memperindah sudut rumah. 3. Daun bawang. Ini adalah jenis sayuran yang populer digunakan sebagai bumbu dapur. Bahkan untuk kamu yang merasa tidak punya bakat dalam berkebun sama sekali. Menariknya, kamu tidak perlu repot mencari benih atau pergi ke toko pertanian untuk memulainya. Cukup manfaatkan sisa bagian akar saat kamu baru saja membeli daun bawang. Sisa masakan dapur yang memiliki akar, lalu ditanam di pot atau polybag, bukan dibuang. Menanam daun bawang di rumah menjadi solusi hemat belanja dapur, di mana sayuran segar selalu tersedia di halaman atau balkon. Hanya dalam hitungan hari, tunas baru akan muncul dari tengah bonggol yang ditanam, memberikan kepuasan bagi penanamnya. Daun bawang termasuk tanaman yang sangat minim perawatan dan tidak menuntut banyak ruang di rumah. Kamu bisa menatanya dengan rapi di dapur yang terpapar sinar matahari atau di rak minimalis, menjadikannya pilihan investasi paling cerdas dan memangkas pengeluaran bumbu dapur mingguan kamu secara rutin. Kehadiran daun bawang yang siaga di rumah benar-benar akan menjadi penyelamat waktu saat kamu harus menyiapkan sarapan atau bekal anak dengan terburu-buru di pagi hari. Banyakkan kemudahannya saat ingin membuat telur dadar yang harum atau memberi taburan pada soto yang dimasak mendadak. Kamu tinggal ambil gunting, potong seperlunya, dan tanaman tersebut akan terus tumbuh kembali tanpa perlu kamu tanam ulang dari awal lagi. Praktis sekali, bukan? Tidak akan ada lagi cerita daun bawang yang berubah layu, menguning, atau berlendir di dalam kulkas karena kelupaan dipakai atau terlalu lama disimpan. Setiap helai yang kamu potong adalah kualitas terbaik yang sangat segar, renyah, dan penuh dengan nutrisi maksimal. Cara sederhana ini bukan sekedar soal hemat berapa rupiah, tetapi tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai setiap bahan makanan dan secara nyata meminimalisir sampah dapur yang kita hasilkan setiap hari. 4. Seledri.
Seringkali seledri dianggap sebagai tanaman yang manja karena batangnya mudah layu jika terkena panas yang berlebihan. Namun sebenarnya seledri hanya membutuhkan sedikit pengertian. Dia adalah tipe tanaman yang lebih menyukai tempat yang agak teduh dan udara yang sejuk. Kamu tidak perlu lahan terbuka yang luas. Cukup sediakan pot-pot kecil atau sedang di area teras yang tidak terkena matahari langsung, dan dia akan tumbuh rimbun dengan daun hijau yang cantik. Kunci utama adalah menjaga kelembaban tanah agar tidak terlalu kering. Namun, jangan sampai tergenang air. Jika kamu berhasil menemukan posisi yang pas di sudut rumahmu, seledri ini akan menjadi dekorasi alami yang menyegarkan mata sekaligus. Bumbu dapur yang selalu siap sedia. Merawat seledri di rumah sebenarnya adalah latihan kesabaran yang menyenangkan. Karena hasil panennya yang wangi akan membayar semua usaha kecil yang kamu lakukan setiap pagi saat menyiramnya. Punya persediaan seledri sendiri? Di rumah itu terasa sangat mewah loh. Kalau biasanya kita harus membeli satu ikat besar di pasar yang akhirnya lebih banyak terbuang karena cepat busuk di kulkas. Sekarang semuanya berubah. Kamu punya kemewahan untuk mengambil satu atau dua helai daun saja. Saat ingin membuat sop ayam atau sekedar hiasan di piring saja, tanpa perlu khawatir, ada sisa yang mubazir dan berakhir di tempat sampah. Aroma seledri yang baru saja dipetik langsung di pohonnya jauh lebih kuat dan menggugah selera dibandingkan dengan seledri yang sudah melewati perjalanan jauh dari kebun komersial ke pasar. Kesegaran ini tidak hanya meningkatkan cita rasa masakan rumahmu, tetapi juga menjamin nutrisi yang tetap utuh bagi keluarga. Memiliki tanaman ini adalah cara termudah untuk mengubah rutinitas. Memasak yang membosankan menjadi pengalaman yang lebih personal dan tentunya jauh lebih hemat di kantong. 5. Kemangi. Aroma kemangi yang segar dan khas ini ternyata bukan cuma nikmat untuk masakan, tetapi juga punya rahasia kecil sebagai pengusir nyamuk alami yang efektif. Menanamnya pun sangat mudah. Bahkan untuk kamu yang merasa tangan dingin karena kemangi bisa tumbuh subur hanya dari teknik stek batang saja. Cukup ambil sisa batang kemangi yang masih segar dari pasar. Rendam di air sampai keluar akar. Lalu pindahkan ke pot kecil yang diletakkan di area yang terkena sinar matahari cukup. Tanaman ini sangat adaptif dan tidak menuntut banyak perhatian. Asalkan kamu rajin menyiramnya agar tanah tetap lembab. Kalau kamu merasa tips ini bermanfaat untuk menghemat uang belanja dapur, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan ide kreatif lainnya. Coba tulis di kolom komentarnya. Tanaman mana yang ingin kamu coba tanam di rumah minggu ini? Jangan lupa like dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman sesama sehobi agar kita semua punya apotek hidup sendiri di rumah. Sampai jumpa di video berikut ya.